وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور والحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ربنا لك الحمد سرا وجهرا ولك الحمد دوما وكرا ولك الحمد شعرا ونثرا لك الحمد يوم أن كفر كثير من الناس وأرشدتنا للإسلام لك الحمد يوم أن ضل كثير من الناس وهديتنا للإيمان لك الحمد يوم أن جاع كثير من الناس وأطعمتنا من رزقك لك الحمد يوم أن نام كثير من الناس وأقمتنا بين يديك من فضلك فلك الحمد ربنا عدد الحجر لك الحمد عدد الشجر لك الحمد عدد البشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر معاشر المسلمين jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kalimatus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kita dikumpulkan dengan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah karunia kebersamaan melaksanakan rangkaian salat Idul Adha. Syukur atas segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, dan nikmat yang tidak akan selesai kita sebut satu persatu. Salawat beriring salam kita limpahkan kepada khairul anam, manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini, senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dan senantiasa istiqamah di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Idul Adha atau Idul Kurban lazim disiarkan dan diperingati sebagai momentum dan simbol pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Substansi ini bila kita agungkan dan gaungkan sudah bisa memberikan dampak yang luar biasa terkait situasi dunia yang sedang carut marut setelah ditimpa wabah dan bertahan dalam kondisi yang tidak menentu. Ada 3 macam proses yang akan menjadi pokok pembahasan saat ini. Dari kisah fenomenal Nabi Ibrahim alaihi salam yang melegenda, yang ternyata diserap ke dalam inspirasi bermacam umat manusia, yaitu proses memimpin, proses membangun support system, dan proses membangun generasi Rabbani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pertama, proses Nabiullah Ibrahim alaihi salam menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia laksanakan dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dalam proses ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil menuntaskan 2 paket kepemimpinan. Yang pertama adalah ujian kelayakan, yang kedua adalah ujian tugas pokok dan fungsi kepemimpinan. Paket yang pertama yang menjadi sebab datangnya keputusan Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, yaitu ibtila dengan beberapa kalimat. Dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa ada 5 materi ujian yang ditempuh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai imam. Yang pertama adalah ujian akidah. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan nalar panca indera dari Allah yang ditampilkan kepadanya berupa fenomena alam, bintang, rembulan, matahari, di mana benda-benda raksasa ini dipertuhankan oleh manusia. Dengan mantapnya beliau menyatakan sikap bara'ah, berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan, seraya mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ujian yang kedua adalah ujian keluarga. Terusirnya Nabi Ibrahim alaihi salam karena berlepas diri dari sesembahan dan mata pencaharian Azar ayahnya. Ujian yang ketiga adalah ujian politik, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diancam dan divonis bakar hidup-hidup oleh Raja Namrud atas tuduhan subversif. Allah berfirman,
qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar hendak berbuat. Alhamdulillah, ujian yang sangat berat ini Allah Subhanahu wa taala menangkan dan selamatkan Nabi Ibrahim karena keimanan yang kokoh. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Yang keempat adalah ujian hijrah. Dari Kan'an menuju Hijaz, membawa istri yang sedang hamil tua untuk ditinggal seorang diri tanpa bekal di padang yang gersang nan tandus. Setelah melahirkan, Sayyidah Hajar rela berkeliling kurang lebih 3,5 kilometer demi mendapatkan makanan yang mungkin secara logika tidak akan pernah ditemukan apapun di lembah tersebut. Dengan doa yang visioner, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Inilah proses membangun support system dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dukungan istrinya Sayyidah Hajar. Yang kelima, ujian samara. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menikmati suasana nyaman bersama istri dan anak tersayang, di tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala berkahi, datang wahyu berupa mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan tangannya sendiri. Inilah proses membangun generasi Rabbani yang diterapkan oleh Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang taat kepada orang tuanya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan segala perintah Rabbnya dengan akhlak dan bahasa paling halus. Fanzur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai Ismail, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Disitulah diabadikan kisah dengan ibadah kurban di hari raya haji setiap tahunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diprediksi oleh Nabi akan banyak perselisihan dan perbedaan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidi. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperteguh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Walaupun yang memerintah adalah seorang budak, maka pegang teguhlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga
menjadi hamba yang selalu taat, patuh, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekuatan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat amal bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengamalkan spirit pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menjalankan roda kehidupan ini dengan mengatakan amantu billahi tsumma istaqim, dengan menghindari perilaku ishtihar, ingin selalu terkenal karena di dalamnya akan menggunakan kizab, yaitu kebohongan, menghindari perilaku istikhdam, meminta bantuan dan bergantung kepada makhluk selain Allah, sedang kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka selalulah kita dalam bingkai istiqamah, tegak, lurus, seimbang, jujur, karena di dalamnya selalu menggunakan tentara Allah bernama Barakah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa pengorbanan dalam Idul Kurban menjadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis rawahu Ibnu Majah dan Tirmidzi. Selain itu, ibadah kurban juga menjadi pembuktian dan ciri keislaman seseorang. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqrabanna musallana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat Id kami. Hadis rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi kita umat Islam, peristiwa pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu hendaknya dijadikan contoh dalam rangka meningkatkan kepasrahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pada tahun ini dapat melaksanakan kurban. Semoga lebih bisa cinta dan taqarrub ila Allah dan lebih peka terhadap sesama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Faya qadi al hajat, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana adfa'anna al bala wal waba wal ghala wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ilil biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.